Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kita. Terbukti pada malam hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan rasa bersyukur kita kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang sudah membela, Dia yang Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kita saudara sepanjang hari ini. Dan saya percaya sekali lagi ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari saudara saya mengajak kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami membawa hidup kami untuk kami datang memuji, datang menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan semua apa yang telah kami lewati dan kami alami sepanjang hari ini, semua karena berkat Tuhan. Dan kami boleh ada pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan, ya Tuhan. Emas perak dan permata tiada artinya. Kami rindu dekat bersama-Mu ya Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada dari segalanya, lebih dari segala. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Ku ingin Engkau Tuhan, melebihi dari apa yang kami punya dan kami miliki. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan kami hamba yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau setia kepada lebih dari segalanya.
permata, emas perak dan permata, tiada artinya. ingin lebih dekat dengan Engkau ya Ku Tuhan. ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Bawa kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami kan terus memahami apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan ada terus dalam hadirat-Mu, ada bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Lebih dari segala Tuhan, ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya, karena yang berarti hanyalah pribadi-Mu ya Tuhan, hanyalah Engkau ya Tuhan. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba. Ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami selalu ingin dekat bersama-Mu ya Tuhan. Lebih dari segala, lebih dari apapun itu ya Tuhan. Yang kami ingini hanya pribadi-Mu, yang kami ingini hanya Engkau ya Tuhan. emas perak dan permata, Tiada artinya, tiada artinya, karena yang berarti dalam hidup kami adalah Engkau ya Tuhan. Bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba yang
Sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat penghiburan kami, tempat perlindungan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah. Mari datang padanya malam ini, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Terima kasih ya Tuhan, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan kami, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
kekuatan kami Tuhan. Yesus, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, sumber Kau sumber kekuatan bagi bagi semua orang yang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan penuh sayang. kasih dan sayang. Kau tempat Kau penghiburan tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan kami, Kau Yesus. sumber kekuatan Bagi semua orang yang Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami Tuhan. Hanya Yesus,
memuliakanmu. Amin. Bapa dan Rajaku. Sebab hati kami percaya Tuhan Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Satu-satunya yang kami pegang teguh, yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau segala-galanya. Hanya Yesus. Oh, kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup, Di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaan kebenaranmu, kebenaranmu amin, itu bagianku. yang ku pandang. Kaulah yang ku Selagi kami ada, pandang, selama ku hidup, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan. memuliakanmu, Amin. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami membuka hati bagi firman Tuhan, Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar hidup kami boleh dituntun kepada jalan kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, tetaplah setia mencari Tuhan. Dan tetap kirimkan kesaksian saudara untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya NS dari Tangerang. Saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Saya ini rutin mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak karena saya dapat kiriman dari teman sejak Maret 2021. Dan sejak itulah hidup saya diubahkan Tuhan. Wow, puji Tuhan saudara ya. Makanya saya selalu berkata, ayo saudara jangan bosan kirim kepada temanmu, share Mesbah Doa ini. Karena kita sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan ya karena mendapat kiriman. Ya, pada malam ini kesaksian kita dengar dari Tangerang NS. Dia mendapat share dari temannya Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak Maret 2021. Dan akhirnya dia mengikuti dan sejak saat itu hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dari stres karena pada waktu itu rumah kami harus dilelang sebab kami sudah tidak mampu membayar ya. Bahkan saat itu juga suami saya sering selingkuh, ganti-ganti perempuan dan ketahuan, lalu berhenti, lalu seperti itu lagi. Belum lagi masalah anak-anak sekolah ya dan kami terlilit hutang. Kartu kredit juga KPR, bahkan sampai ratusan juta. Awalnya saya mau resign dari pekerjaan saya, mau keluar ya. Lalu saya mau pergi meninggalkan rumah karena saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Saya sudah mengajukan surat resign dari perusahaan tapi ditolak dan saya tetap ditahan oleh bos saya untuk tetap bekerja. Saya yakin ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi semakin lama saya semakin rutin mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, hati saya pun semakin
kuat dan saya jadi lebih ikhlas dan banyak berserah kepada Tuhan. Dan seperti saya mendapatkan kekuatan baru ya untuk melewati setiap proses-proses dalam hidup saya. Puji Tuhan, sekarang keluarga kami sudah dipulihkan Tuhan. Bahkan saya diberi berkat ditambah satu anak lagi yang lucu ya. Saya percaya Tuhan akan terus pulihkan secara sempurna ya, dan saya selalu mengucap syukur sebab Tuhan selalu mencukupkan ya, dan kami malah terus bisa menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Terima kasih buat Ibu Debbie juga yang sudah menjadi berkat untuk kami ya, dan saya juga mau bersaksi Bu ya. Beberapa waktu yang lalu saya screening mata karena saya mau operasi lasik mata. Tapi dokter bilang kornea mata saya agak tipis dan kalaupun dioperasi masih menyisakan 0,5. Tapi kalau mau aman sisakan -2. Tidak bisa 0 karena sangat berisiko. Tapi saya berdoa dan saya berpuasa sebelum pergi operasi. Saya minta mama, papa dan kakak saya juga untuk ya berdoa dan tumpang tangan. Sambil menunggu di rumah sakit, saya terus berdoa pujian penyembahan melalui mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, kebetulan saya dapat ayat dari mesbah syukur yang isinya 1 Tesalonika 5 ayat 24. Sebab ia yang memanggil kamu adalah setia dan ia juga akan menggenapinya. Disitulah saya kaget dan seperti ya mendapat lotre. Saya sangat senang dan benar Bu, ya puji Tuhan operasinya berjalan lancar dan minus serta silinder saya benar-benar Tuhan sembuhkan sampai 0. Bahkan ketebalan kornea mata saya masih sangat aman, padahal kalau di awal dibilang dengan ketebalan segitu pasti akan menyisakan -2. Tapi puji Tuhan, ya praise the Lord, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie yang terus setia memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan. Amin, amin, amin. Iya puji Tuhan ya saudara, kita mendengarkan satu kesaksian dari seorang ibu NS di Tangerang. Dia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak 2021 yang lalu dikirimi oleh temannya. Dan sejak saat itu rasanya ya beban berat hidupnya bertubi-tubi. Pertama rumahnya terpaksa dilelang karena tidak mampu bayar. Kedua terlilit hutang kredit card dan juga hutang KPR sampai ratusan juta. Ya bahkan di saat yang bersamaan suaminya selingkuh. Ya saat itu dia berpikir untuk keluar dari pekerjaan dan melarikan diri pergi ke kota lain. Tapi ya tidak diizinkan oleh perusahaan, dia mengundurkan diri, bosnya tetap menahan dia. Saudara, kalau kita melihat ya bahwa hari-hari ini banyak sekali kasus-kasus orang-orang yang bunuh diri karena utang, bunuh diri ya karena tertekan masalah ya yang bertubi-tubi. Bunuh diri bukanlah jalan keluar bagi setiap masalah kita. Kita belajar malam ini dari seorang ibu NS. Ya saya yakin mungkin yang kita hadapi tidak seberat apa yang ibu NS hadapi. Rumah dilelang, kehilangan rumah, terlilit hutang ratusan juta, suami selingkuh, ya dan dia waktu itu berusaha dan berniat untuk melarikan diri. Ya tetapi di saat yang sama akhirnya Tuhan kirim, ya lewat temennya dia kirim, dia share mesbah doa dan mesbah syukur. Sejak saat itu dia rutin mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, lihat pujian penyembahan juga firman Tuhan. Dan dia bersaksi ya bahwa dari situ dia seperti mendapatkan kekuatan baru, bahkan hatinya mulai belajar ikhlas dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita dengar hari ini dia bersaksi bahwa hari ini keluarganya sudah dipulihkan Tuhan dari keuangan, bahkan mereka menjadi berkat bagi keluarga besar. Saudara, ya setiap masalah itu pasti ada rencana Tuhan. Ya dan kita tidak bisa lari dan mencari solusi masalah kita itu kepada manusia, kepada orang lain. Saya selalu berkata hanya satu jawabannya ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu dan waktu kita datang dan berserah kepada Dia, maka kita akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita.
Ya, kesaksian yang sangat hidup malam ini dari Ibu NS. Makanya saya juga berkata selalu kepada saudara, jangan lupa bagikan mesbah doa kepada temanmu, sahabatmu. Mungkin mereka sedang menghadapi situasi yang pelik, mungkin mereka sedang berada di ujung tanduk dari pergumulan mereka. Tapi kita percaya bahwa pujian, penyembahan dan firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup. Bagikan sebanyak-banyak mungkin saudara, ya agar banyak orang boleh diselamatkan. Coba kalau dia saat itu tidak dikirimi oleh temannya mesbah doa, mesbah syukur, ya mungkin hari ini kita nggak tahu dia jadi apa. Tapi ketika hari itu dia mulai mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, hatinya diubahkan Tuhan, dia belajar ikhlas menerima semua proses, tetap bekerja, dan selalu ada jalan bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita saudara ya. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah ya putus asa, tetap andalkan Tuhan, hadapi semua yang ada di depan kita. Sebab untuk setiap proses dan masalah hidup kita itu ada time limit, ada waktu selesainya. Asal kita tidak menyerah. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sudah sampai di Ester pasal yang ke-9. Beberapa waktu yang lalu kita selesai dengan Ester 8. Bagaimana akhirnya Mordekai dimuliakan, dia dipakein jubah ungu. Ya, menjadi orang kepercayaan raja. Menggantikan Haman yang jahat. Kita lanjutkan sekarang Ester pasal yang ke-9. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar pada hari yang ke-13. Ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari itu musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi kita tahu bersama pada waktu itu kan saudara, orang-orang ya penduduk di situ sudah bersiap akan membunuh semua orang Yahudi karena surat yang dikeluarkan oleh Haman yang sudah ditandatangan oleh raja dengan cincin materai raja. Jadi semua orang yang membenci orang Yahudi, bahkan para penduduk di situ, semua sudah disuruh bersiap bunuh orang Yahudi karena mereka akan dapat imbalan. Ya, jadi pada waktu itu saudara, orang-orang Yahudi ini dalam keadaan ketakutan. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan lewat Ester dengan keberaniannya, dia menghadap raja dan Tuhan menjamah hati raja sehingga dikeluarkanlah surat yang berbeda. Bahwa orang Yahudi ya bisa melakukan apa aja terhadap musuh-musuhnya. Lalu saudara kita lihat di sana ayat yang kedua. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena kekuatan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Sebab raja memberikan sebuah maklumat yang baru bahwa siapapun yang berikhtiar membunuh orang Yahudi maka mereka bisa membunuh orang-orang dan musuh-musuh mereka itu. Dan ya negara mensahkan hal itu saudara. Ya kita lihat di sini bahwa ya orang merancangkan yang jahat bagi kita tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi ya terbalik saudara. Ayat 3. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Mereka mendukung orang Yahudi karena kekuatan ya kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu ya bertambah-tambah besar kekuasaannya. Ayat 5. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan juga membinasakan 500 orang. Jadi saudara bukan tanpa alasan. Sebab raja memberikan sebuah kelonggaran bagi orang Yahudi. Apabila ada orang yang ingin mencelakakan mereka atau membunuh mereka. Mereka bisa membunuh orang-orang itu. Ya bahkan pemerintah mendukung mereka. Ya dan akhirnya memang pada zaman dulu boleh saling bunuh-membunuh saudara. Kalau sekarang gak boleh ya kita saling membunuh. Di perjanjian lama memang kita membaca yaitu. Ya memang ya boleh saudara, tapi di zaman sekarang ini tidak boleh. Bahkan Yesus mengajarkan jangan kalah dengan kejahatan tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajarkan kepada kita kalau ada orang membenci kamu ya jangan membenci tapi doakan, minta berkat bagi orang itu. Jadi memang ajaran di perjanjian lama sangat berbeda. Tapi kita belajar dari nilai-nilai di dalamnya. Bahwa ya semua keputusan itu sanggup dibalikan oleh Tuhan ya ketika kita ini sungguh-sungguh berserah
berserah kepada Tuhan. Ayat 7 juga persandata, dalfon, ya dikatakan aspata, parota, adalia, aridata, ya ayat 9 parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, ya seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, izinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Jadi saudara, ya semua orang yang berniat jahat terhadap orang Yahudi dibunuh, dan tapi mereka tidak merampas harta benda ya daripada orang-orang itu. Kita melihat di sini akhirnya anak-anak Haman yang digantung di atas tiang ya dan dibunuh saudara. Haman telah menetapkan bahwa pada tanggal 7 Maret siapapun bisa membunuh orang-orang Yahudi dan mengambil harta milik mereka. Tapi ketetapan Mordekai tidak bisa meniadakan ketetapan Haman karena hukum yang sudah ditandatangani raja tidak ada yang bisa dicabut saudara. Maka Mordekai meminta raja untuk menandatangani sebuah hukum baru yang memberi orang-orang Yahudi hak untuk melawan. Ya, dan ketika hari yang menakutkan itu tiba, terjadi banyak pertarungan, tetapi orang-orang Yahudi hanya membunuh orang yang hendak membunuh mereka, dan mereka tidak mengambil harta milik musuh mereka, meskipun mereka bisa melakukan itu. Jadi saudara, ya ini terjadi karena surat yang dulu diterbitkan oleh Haman bahwa pada tanggal 7 Maret mereka boleh membunuh semua orang Yahudi. Ya, tetapi raja kan gak bisa menarik surat itu. Tapi dibuatlah ya surat baru oleh raja, orang Yahudi boleh melawan, bahkan boleh membunuh siapapun yang ingin membunuh mereka. Ya, jadi saudara, pada tanggal itu benar-benar terjadi pertumpahan darah. Karena surat yang sudah dikeluarkan Haman tidak bisa ditarik, jadi ada orang-orang yang mau berusaha terus membunuh orang Yahudi. Tapi surat perintah yang dikeluarkan raja berikutnya bahwa siapapun yang mencelakakan orang Yahudi, maka orang Yahudi boleh membalas atau membunuh mereka juga. Nah pada waktu itu saudara, ada ratusan orang yang memang ingin berusaha membunuh orang Yahudi. Mungkin karena mereka sudah punya kebencian, dan hanya mereka lah yang dibunuh saudara, karena memang raja bilang lawan. Jadi orang Yahudi ini membunuh bukan karena memang mereka pengen membunuh, tapi karena surat perintah Haman itu terjadi. Beberapa orang di kota itu pada tanggal 7 itu pengen membunuh mereka saudara. Dan orang Yahudi melawan sehingga saudara terjadilah pertumpahan darah, dan banyak daripada musuh-musuh mereka justru yang mati. Ya, tapi mereka tidak mau mencuri harta benda mereka saudara. Ya, dan kita lihat di sini, dan tidak ada kerusuhan tambahan setelah 2 hari pembantaian itu. Jadi jelas bahwa keuntungan ya egois atau balas dendam bukanlah motif utama orang Yahudi. Mereka hanya ingin mempertahankan diri dan keluarga mereka dari orang-orang yang membenci mereka. Jadi kita lihat di sini saudara, ya ternyata memang ya ini bukanlah satu ya balas dendam dari orang Yahudi, tidak, tetapi karena pada hari itu surat Haman yang sudah ditandatangan tidak bisa ditarik, dan sebagian orang memang
ingin membunuh mereka pada tanggal itu. Tapi raja mengeluarkan surat ya yang ditandatangan oleh raja dan Mordekai bahwa orang Yahudi boleh melawan. Tadinya Haman kan bilang tidak boleh melawan dan semua harus dibantai. Tapi setelah raja mengeluarkan titah tidak boleh melawan, yang lain tidak mau membunuh orang Yahudi. Tapi ada orang-orang, ratusan orang ini yang terus berusaha untuk membunuh. Nah itulah mereka bertahan saudara, bukan karena balas dendam, tapi karena mereka ingin bertahan supaya keluarga mereka tidak dibunuh dan mereka juga tidak mati binasa. Sehingga kita lihat pada waktu itu terjadi ya pertumpahan darah, tapi hanya 2 hari. Karena itu adalah tanggal yang ditetapkan Haman boleh membunuh orang Yahudi. Raja tidak dapat menarik kembali sehingga itu tetap terjadi, tapi hanya sedikit korbannya. Dan bukan orang Yahudi yang menjadi korban, justru sebaliknya orang-orang yang bukan orang Yahudi yang ingin membunuh mereka. Jadi kita lihat di sini saudara bahwa ya kita belajar ketika kita ini ya mau ya sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Jadi kita lihat di sini saudara ya ketika kita membaca ya dari kisah ini bahwa ya niat jahat itu akan selalu mendatangkan malapetaka. Haman membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Pada akhirnya Hamanlah yang digantung dan ke-10 anak Haman digantung di tiang itu. Jadi kita melihat di sini saudara ya pada waktu itu hanya 2 hari terjadi pertumpahan darah. Setelah itu damai sejahtera semua kota karena memang dari awal semua orang hidup berdamai berdampingan. Tapi karena satu Haman ini orang jahat yang berusaha membuat kerusuhan. Ya dan akhirnya saudara bangsa Yahudi terluput karena Tuhan ya menyertai mereka. Biarlah kita semua terus menjadi orang-orang yang mau melakukan kebaikan supaya hidup kita juga disertai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami, menjagai kami ketika kami ini mau punya niat kebaikan. Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tuntunlah kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan ada niat-niat jahat di hidup kami. Supaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Hamba berdoa malam ini bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa. Mereka yang terus setia mencari wajah-Mu. Tuhan tolong sertai Bapa yang ada dalam masalah persoalan yang berat. Kami mendengar kesaksian malam hari ini. Bagaimana Tuhan memulihkan ketika dia mencari Tuhan. Rumah yang dilelang, terlilit hutang ratusan juta, suami berselingkuh. Tadinya dia mau menyerah, tapi ketika dia membuka diri bagi firman Tuhan. Setia, terus mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, mendengarkan firman Tuhan. Hidupnya dipulihkan Tuhan, bahkan sekarang menjadi berkat bagi keluarga besar. Kami juga mau Tuhan agar hidup kami diubahkan karena firman Tuhan sanggup memulihkan. Kami sangat percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa kami berdoa bagi setiap mereka yang rindu pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, istri dipulihkan. Terjadilah sesuai dengan kerinduan kami. Engkau sanggup melakukan. Mereka yang juga ingin terjadi pemulihan dalam keadaan keuangan, ekonomi keluarga, Tuhan juga sanggup memulihkan. Kami berdoa yang terlilit hutang piutang, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, agar hidup kami boleh mendapat kemerdekaan daripada-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan, ada di mesbah doa, yang sedang saat ini terbaring sakit. Kami berdoa sembuhkan, jamah lawat kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Engkau memberi kesembuhan secara ajaib dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka yang terlilit hutang piutang, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kesaksian malam ini meneguhkan iman kami Tuhan. Ketika kami mau diubahkan, maka Tuhan sanggup mengubahkan. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan ubahkan. Tuhan jamah setiap apapun kata dokter, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini kami percaya jika Tuhan
memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan akan menyertai pemerintahan dan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau jagai Indonesia dalam keadaan ekonomi yang tetap stabil. Semua krisis, semua persoalan yang terjadi di bangsa ini, kami minta Tuhan turut campur tangan, sebab ketika Engkau turun tangan maka semuanya mendatangkan kebaikan. Kami berdoa memohon pengampunan atas Indonesia, atas semua wilayah-wilayah di Indonesia. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran pemerintahan kami. Biarlah Tuhan semuanya boleh Engkau gantikan dengan berkat-Mu. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan di atas bangsa ini, atas Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh kepala-kepala daerah. Beri roh takut akan Tuhan. Berkati senantiasa Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan berdasarkan dari takut akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk pelantikan presiden yang baru. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan, kuduskan bangsa Indonesia. Biarlah pertobatan terjadi di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanahnya Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi tanah yang subur dengan pertanian yang maju dan mencukupkan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati. Hujan pertobatan tercurah di semua bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar Engkau jagai iman kami di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah kami semua dijagai sempurna, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.